Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita anugerah dan nikmat yang begitu sangat banyak yang tidak akan pernah bisa terhitung. Wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat panjang umur dan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, khairul khalqillah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dengan izin Allah, kembali kita berkumpul di masjid tercinta dalam rangka salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi kafarah penghapus dari dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian ini Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Kalau di Al-Quran istilahnya dengan sebutan arba'atun hurum, 4 bulan mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang satu mencelang sendiri yaitu bulan Rajab, yang 3 berjajar, yang satu mencelang bulan Rajab. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa mengisi bulan-bulan yang mulia ini dengan berbagai macam ibadah. Karena beribadah di bulan-bulan suci, di bulan-bulan yang istimewa, pahalanya insya Allah berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menurut informasi pertemuan kita pagi ini, pertemuan pertama ya setelah Idul Fitri, berarti hampir 1 bulan lebih ya, Syawal kita gak ketemu dalam acara kuliah subuh. Maka mudah-mudahan, katanya juga sekaligus halal bihalal gitu ya. Nah, maka saya secara pribadi walaupun terlambat jauh, tidak salah kalau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu 'am wa antum bi khair. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana agenda dan undangan kepada kita semua, pada pagi hari ini insya Allah kajian kita akan membahas momentum yang terdekat dengan masa-masa saat ini, yaitu Idul Adha. Sebelum masuk kepada pembahasan tentang kurban, sedikit saya mengingatkan bahwa salat Idul Adha dan salat Idul Fitri tidak jauh berbeda, hanya berbeda niatnya saja, hanya beberapa poin yang beda. Makanya dalam kesempatan ini saya ingatkan, nanti kalau tidak salah Idul Adha jatuh tanggal 29 ya, 29. Jangan lupa ada kesunahan-kesunahan yang dianjurkan. Yang pertama, masih ingat waktu Idul Fitri kemarin, mandi. Nah, mandinya pakai niat.
nawaitu ghusla li'idil adha. Aku niat mandi untuk menyambut Idul Adha. Mulai masuk waktu mandinya itu adalah nisful lail, setengah malam atau malam setengah ke bawah ya, jam 1, jam 2 sudah bisa untuk mengerjakan mandi tersebut. Yang kedua adalah kesunahannya tazayyinu, yaitu berhias diri. Berhiasnya bagaimana? Bi ahsani thiyab, dengan menggunakan pakaian yang terbaik. Punya baju yang paling bagus pakai untuk sholat. Syukur-syukur kalau punya yang berwarna putih, sunnah. Yang ketiga adalah sunnahnya memakai wangi-wangian agar sholat kita nyaman, enak ya, karena berjamaah. Yang selanjutnya, nah ini yang sedikit beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunahkan sebelum berangkat sholat makan dan minum sebagai pertanda bahwa hari ini bukan lagi Ramadan tapi sudah Syawal. Hari boleh lagi makan minum di siang hari. Nah kalau Idul Adha justru terbalik. Sebelum berangkat sholat jangan dulu makan dan minum. Makan minumnya nanti setelah pulang sholat. Nah jadi disunahkan puasa sebentar, istilahnya pinjam puasa gitu ya. Dari pagi jangan makan minum apa-apa sampai selesai sholat Idul Adha. Selanjutnya kesunahan selanjutnya, berangkat dari rumah menuju tempat sholat cari jalan yang jauh. Nanti kalau pulang cari jalan yang paling cepat sampai ke rumah. Selanjutnya kesunahan berikutnya adalah disunahkan kita mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat ya, selamat Idul Adha, selamat Hari Raya Kurban atau apa yang bermakna doa gitu. Selanjutnya kesunahan yang kita harus lakukan mengumandangkan takbir. Ini jangan lupa. Kalau takbiran Idul Fitri singkat, pendek, cuman dari malam takbiran sampai imam sholat Idul Fitri mulai. Setelah itu tidak dianjurkan takbiran. Tapi kalau Idul Adha panjang takbirannya, 5 hari, dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah. Kita lagi puasa Arafah ya. Nah dari ba'da subuh nih model begini udah boleh kita bertakbiran. Yang kedua jelas Idul Adha-nya tanggal 10. Yang tiga lagi hari tasyriknya 11, 12, 13 ba'da asar itu terakhir. Jadi panjang waktu takbiran Idul Adha. Cuman bedanya kalau Idul Fitri takbirannya takbir mursal, takbir yang bebas, di pasar, di jalan, di rumah, di mana-mana bertakbiran. Makanya ada takbir keliling kan, karena memang dimanapun sunnah takbiran. Itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, walaupun masa untuk takbirannya itu panjang, cuman takbirnya takbir muqayyad, dia terikat dengan sholat. Jadi maksudnya dianjurkannya takbiran habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Minimal 3 kali deh gitu ya, setiap habis sholat. Mau sholat wajib maupun sholat sunnah itu takbir di Idul Adha. Jadi takbirnya muqayyad dengan sholat. Nggak ada takbir kelilingnya kalau Idul Adha. Memang bukan takbir mursal, bukan. Nggak ada takbiran selain habis sholat. Nah, cuman panjang nih 5 hari dari tanggal 9 sampai terakhir hari tasyrik 13 habis asar. Maka kepada para imam mohon diajak makmumnya setelah beres sholat, assalamualaikum, jangan dulu astagfirullahaladzim, takbir dulu minimal 3 kali lah gitu, baru astagfirullahaladzim, seterusnya lah sampai doa. Nah, mohon pada para imam untuk mengamalkan
kemudian kaifiat sholatnya nggak jauh berbeda dengan Idul Fitri, hanya niatnya saja. Usolli sunnatan li'idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Kesananya sama aja, nggak ada beda. Mungkin begitu seputar Idul Adha kaitan dengan sholatnya, karena sudah jelas dijelaskan waktu Ramadan kemarin ya tentang sholat Idul Fitri, sunnah-sunnahnya bagaimana, waktunya bagaimana, anjuran-anjurannya bagaimana, sama, hanya sedikit beda dari niat saja. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kurbannya. Nah, ibadah kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-udhiyah. Udhiyah bahasa Arabnya itu udhiyatul kurban. Al-udhiyah. Tara fi yaumi Idul Adha, kamu melihat di hari Idul Adha, anna ba'dal muslimin, sesungguhnya sebagian orang-orang Islam, yazbahuna ghanaman, menyembelih seekor kambing, au baqaratan, atau menyembelih seekor sapi, wa yuwazi'una lahmu, dan dagingnya dibagikan lil fuqara'i wal masakin, untuk fakir miskin. Taqarruban ilallahi ta'ala, yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Wahada, kegiatan itu yusammal udhiyah, dinamakan udhiyah, dalam kurung kurban. Jadi kurban bahasa Arabnya udhiyah. Kenapa dibilang kurban? Sebab tujuannya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Motong kambing, motong sapi yang dagingnya dibagikan ke fakir miskin, tujuannya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena qoroba yang robu artinya dekat, maka istilah lain daripada udhiyah adalah kurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih sapi atau kambing untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Wal udhiyatu, kurban itu sunnatu kifayatin, hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah sama dengan maknanya, hampir sama dengan fardu kifayah. Masih ingat? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain, perbuatan wajib yang harus dikerjakan oleh dirinya sendiri, nggak bisa diwakilkan. Tapi kalau fardu ain bisa diwakilkan, contohnya penyelenggaraan jenazah. Nah, sunnah muakkad, sunnah kifayah juga sama, perbuatan sunnah yang bisa diwakilkan. Orang lain yang berbuat, dia kebagian pahala. Nah, makanya jelas wal udhiyatu, kurban itu sunnatu kifayatin, hukumnya sunnah kifayah, lihaqqi ahlil bait, untuk satu keluarga di rumah, lihaqqi ahlil baiti wahidi idza kathura adaduhum, kalau memang jumlahnya banyak. Jadi satu rumah ada suami, ada istri, ada anak-anak, banyak kan berarti. Satu orang yang berkurban, maka semua dapat pahalanya. Itu namanya sunnah kifayah. Misal tahun ini satu keluarga itu cuma bisa beli satu kambing, maka dengan satu kambing itu satu keluarga kebagian pahalanya. Tapi tetap satu kambing itu hanya boleh disembelih atas nama satu orang. Jadi pengertian satu kambing untuk keluarga itu pahalanya, satu orang yang berkurban, misalnya bapaknya, ayahnya, maka istri dan anaknya kebagian pahalanya. Tapi belum kurban si istri dan anak, karena satu kambing hanya boleh satu orang.
Tapi di hari itu atau di tahun itu sekeluarga itu dapat pahala kurban. Itu namanya sunnah kifayah. Gitu. Bukan berarti besok lusanya nggak kurban lagi. Pak, kok nggak kurban? Kan udah tahun kemarin 1 kambing. Kata Pak Ustaz 1 kambing boleh 1 keluarga. Jadi ngapain kurban lagi? Oh, bukan itu pengertiannya, salah. Itu pengertian buat orang pelit namanya. Buat orang pelit dimaknai begitu tuh. Ngapain kurban lagi sekarang? Kan udah kemarin 1 kambing. Kan katanya 1 kambing sekeluarga dapat pahalanya. Kurbannya belum. Gitu. Tetap disunahkan tiap tahun sebenarnya Pak Bu. Ya, sebagaimana kita sedekah gitu ya, disunahkan lah kapan aja, termasuk kurban. Yang bagus mah tiap tahun. Setahun 1 kambing kebagian semua. Besoknya kurban lagi 1 kambing atas nama istrinya, suami dan anaknya, dapat juga pahala. Tahun depannya potong lagi 1 kambing buat si kakak, berarti adiknya dapat, bapak ibunya dapat. Tahun depannya potong lagi 1 kambing buat adiknya, berarti kakaknya, ibunya, ayahnya dapat juga. Begitu terus tiap tahun muter. Bukan berarti sekali doang seumur hidup karena udah ditanggung oleh yang 1 kambing, enggak gitu. Jadi yang mendapat pahala itu pahalanya 1 keluarga. 1 kambing tetap buat 1 orang. Yang udah kurban berarti baru bapaknya, ayahnya, ibunya, anaknya belum. Gitu ya. Wa in kana fardan wahidan, kalau orang itu sebatang kara, maksudnya belum menikah, maka kambing yang dia sembelih itu fatusannu lahu al-udhiyah sunnata ain, maka hukumnya sunnah ain bagi dia. Dia nggak punya keluarga, belum nikah, maka ketika dia berkurban 1 kambing, bagi dia itu sunnahnya sunnah ain, bukan sunnah kifayah. Karena nggak punya tanggungan. Siapa yang dia tanggung? Belum nikah, masih sebatang kara, masih jomblo, maka yang dipotong itu sunnahnya sunnah ain bagi dia. Nah begitu. Wa yabtadi'u, dan dimulainya waktul udhiyah, mulai waktu penyembelihan kurban itu, min ba'di mudhiyi, setelah beres miqdari sholati raka'atain wa khutbatain, yaitu selesai sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali. Maksudnya setelah sholat Idul Adha. Jadi tidak sah penyembelihan kurban sebelum sholat Idul Adha. Walaupun yang nyembelihnya nggak sholat, nggak apa-apa. Yang penting waktunya beres sholat Idul Adha. Walaupun si penyembelih ini nggak sholat, ayo mereka jagaan gitu ya, nongkrong di tempat sholat nggak masalah. Yang penting motongnya harus sudah selesai dulu sholat dan khutbahnya. Nah, kalau di sebelum itu maka tidak sah kurbannya. Kenapa? Belum masuk waktu. Gitu. Min tulu'i syamsi yaumi Idul Adha, dimulainya itu dari munculnya atau terbitnya matahari di hari Idul Adha. Sampai kapan batasnya itu? Ila ghurubi syamsi fi akhiri ayyami tasyrik, sampai tenggelam matahari di terakhir hari tasyrik. Berarti penyembelihan hewan kurban itu waktunya panjang, ada 4 hari kan? Idul Adha-nya tanggal 10 dan 3 hari tasyrik. Jadi kalau nggak sempat motong kurban di tanggal 10, boleh besoknya tanggal 11 nggak bisa, boleh tanggal 12. Nggak bisa juga tanggal 13. Biasanya tanggal 13 udah agak murahan dikit ya, karena tukang mainnya mau pulang. Nah, agak murah tuh. Ya. Nah, tanggal 13 ba'da asar terakhir. Jangan nunggu matahari tenggelam. Beres sholat asar potong. Jangan nunggu matahari masuk ke maghrib, ada habis berarti waktunya. Nah, panjang waktu penyembelihan itu. Ya, hari tasyrik kita sama-sama paham 11, 12, 13 Zulhijjah. Wa takunul udhiyatu, dan udhiyah itu bizabhi jaza'ati du'nin al-kakshin, penyembelihan hewan kurban itu adalah dengan menyembelih seekor kambing atau domba atau yang sejenisnya.
balagha umruha. Nah, kalau kalimatnya dha'nin kabshin, ini domba. Domba itu orang Sunda bilangnya embe ya, yang tanduknya ke bawah. Itu domba yang bulunya tebal, yang meringkal-meringkal. Itu embe, domba bahasa Indonesianya. Balagha umruha, umurnya sanatan, harus 1 tahun. Nggak boleh di bawah 1 tahun. Ini kriteria berarti ya, kriteria hewan kurban. Kalau domba atau embe yang dipotongnya umurnya mesti 1 tahun, nggak boleh di bawah 1 tahun. Secara umur, secara fisik ditandai dengan giginya udah copot, ya itu bisa. Tapi kalau secara umur 1 tahun. Wadakhalat fisaniyah, dan dipotongnya itu sudah masuk tahun kedua. Jadi jangan kambing itu dipotong pas ulang tahunnya, gitu ya. Tunggu biar masuk dulu ke tahun selanjutnya, baru potong. Jangan dikasih hadiah ulang tahun dengan disembelih karunya, ya. Biar dulu masuk tahun kedua, baru potong. Misalkan kambing itu lahir Januari 2023, berarti Januari 2024 ulang tahun kan tuh kambing. Nah, jangan pas Januari, ya, Februarinya lewatin dikit. Nah, itu masuk ke tahun keduanya, silahkan potong. Itu kalau kambing, kalau domba, aus aniyati, atau yang kedua bisa dengan ma'zin. Ma'zin ini kambing. Kalau kambing yang tanduknya ke atas, kupingnya panjang tuh. Kalau di tempat saya bilangnya embe Jawa. Nah, yang jenisnya tawa tuh ya, yang tinggi-tinggi itu, nah itu kambing. Nah, kalau yang model begitu, balagha umruha sanataini, nah itu umurnya harus 2 tahun, yang gitu mah. Nah, wadakhalat fi salisati, nah dipotongnya harus sudah masuk tahun ketiganya, jangan pas 2 tahun dipotong. Nah, ini urusan yang punya ternak ya, yang punya kandang. Kita mah nggak mungkin ngecek akte kelahirannya kan, nggak mungkin ya. Nah, yang tahu sudahlah itu tukang kambing, kita mah baik sangka aja. Begitu mereka menjual, berarti hewan-hewan itu memang sudah cukup umurnya, ya. Karena nggak mungkin juga kita buktikan dengan akte kelahirannya. Kalau bohong, biarlah yang dosa yang jual aja, tukang kambingnya. Kalau bohong, kita kan nggak bisa periksa, yang tahu mereka yang ternak itu. Nah, wa hadhil udhiyah, dan kurban ini maksudnya motong domba, motong kambing, tujzi'u lil fardi wahidi, hanya boleh untuk 1 orang, 1 kambing, satu nama orang, ya gitu. Yang pahalanya tadi untuk 1 keluarga kalau urusan pahala, tapi 1 kambing itu buat 1 orang. Misalnya untuk nama siapa? Misalnya ya contoh aja untuk Pak Asep misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma minka bika wa ilaika fataqabbal min Bapak Asep bin Burhan misalnya. Nah, 1. Tapi pahalanya keluarga Pak Asep dapat semua, walaupun dipotongnya cuma 1 kambing atas nama Pak Asep gitu. Amal baqaru, adapun sapi, awil jamusu atau kerbau, alladzi lahu sanatani. Nah, kalau mau motong kambing dan kerbau, maka umurnya harus 2 tahun. Ya, jangan kurang dari 2 tahun. Wa dakhala fi salisati, dan dipotongnya harus sudah masuk tahun ketiga. Fa yujzi'u, nah sapi dan kerbau ini lisab'ati ashkhasin, boleh di atas namakan 7 orang. Sapi, kerbau. Kalau di Arab sana unta. Ya, di sini nggak dibahas unta karena di Indonesia nggak ada unta yang disembelih, jarang ya. Sangat, bahkan nggak ada mungkin kerbau dan sapi. Wala tujzi'ul udhiyah, dan tidak boleh berkurban. Di sini maknanya tidak sah, ya. Tidak boleh di sini artinya tidak sah. Wala tujzi'u bisa sama maknanya dengan wala tasihu. Wala tusihu, tidak sah berkurban. Bizabhil hayawanati, dengan menyembelih hewan-hewan kurban
kurban al-aura'i yang pecah matanya cacat sebelah, ya. Zohiri auruha yang kepecahannya itu jelas. Jadi jangan motong kambing atau sapi yang matanya pecah. Kalau dipotong tidak sah, harus yang sehat matanya. Wala arja'i zohiri arjuha, dan tidak boleh menyembelih hewan kurban arja yang pincang, ya, kakinya satu pincang, yang jelas kepincangannya gitu, nggak boleh. Wala hazilah, dan tidak sah memotong hewan yang hazilah, kurus, ya. Pak, beli kambing numpang murah-murah nak, ayah tuh kurus tulang doang buat ngesok itu mah ya. Jangan, tidak sah, kurus banget, mencek Sunda nama tinggal tulang jeng hitut gitu ya kambingnya, habis lah, tebal sama bulu doang, dagingnya gak adaan. Tidak sah yang kurus begitu. Yang bagus mah yang badak ya. Beli mbe numpang mahal-mahal, mbe Garut ya. Gagah tuh buat aduan, tanduknya ya. Tuh yang gitu kurban mah, jangan yang petot ya, tidak sah. Ya, kurus. Walam maksuratil qarni, dan tidak sah menyembelih kurban yang maksuratil qarni, tanduknya patah, tinggal sebelah, potong satu, harus yang tanduknya lengkap. In qala lahmuha, kalau sedikit dagingnya. Wala maqtu'atil udhuni, dan tidak sah menyembelih hewan yang terpotong atau putus telinganya, sobek, telinganya sobek, ya si kambing itu. Awil danabi, atau putus ekornya, buntutnya potong gitu ya. Awil lisani, atau lidahnya, lidah si kambing itu putus atau tinggal setengah, cacat, nggak sah tuh kalau begitu. Bagaimana kalau si kambing itu yang terputus kelaminnya, sah apa enggak? Kelaminnya putus, sah? Sah. Kenapa sah? Karena kelamin jarang dimakan dan gak boleh dimakan sebenarnya. Cuman di daerah tertentu aja yang makan kelamin, ya. Terus jarang ya dimakan itu, maka sah-sah saja. Kalau lisan, lidah orang makan, lidah kambing, lidah sapi. Tapi kalau kelamin nggak dimakan, maka kalau terputus is oke, nggak masalah. Kalau giginya ompong bagaimana? Si hewan itu giginya ompong. Kalau ompongnya cuma 1-2 sah. Tapi kalau semua rontok giginya nggak sah, ya. Nggak tahu gimana sakit gigi kali ya, rontok giginya semua, nggak sah, ya. Nah begitu ulama menjelaskan. Jadi cari yang gagah, sehat, ya. Jangan yang penyakitan, muyung aja ya, diem aja. Cari yang giras gitu, yang wah itu mantap tuh. Ya, yang bagus kalau berkurban, jangan nyari yang petot, udah gitu minta jatah lagi yang kurbannya, aduh. Udah lah kurbannya kurus, minta jatah paha kanan, paha kiri, habis lah. Ya, yang gagah. Sebab kata Allah di Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut berbuat baik kalau belum bisa memberikan sesuatu yang kita cintai. Jadi kalau pengen berbuat baik itu ngasihnya yang terbaik, yang kita cintai, kita tuh suka. Nah kasih itu bagus. Kurban juga sama, mbek yang paling mahal, itu yang paling gede pahalanya. Jangan yang petot, ya, yang sehat, gagah. Wa yustaratu fil udhiyah, dan disyaratkan dalam berkurban itu, disyaratnya nggak boleh enggak berarti an yuta, ya, memberikan daging kurbannya itu al fuqara juz'an, adalah ya sebagian dari daging itu yang diberikan ke fakir miskin. Ini syarat orang kurban
dari kambing yang kita potong itu mesti ada yang kita kasih ke fakir miskin. Penerima kurban siapa saja, orang kaya pun kasih, orang non muslim pun kalau memang muslim udah kebagian semua boleh, tapi mesti ada yang ke orang miskinnya. Itu syaratnya, nggak boleh ada orang miskin yang nggak dapat. Kita kurban nih, dari semua daging kurban kita itu semuanya buat yang kaya, miskin nggak dikasih, nggak sah. Karena syaratnya kurban harus ada bagian dari daging itu yang diberikan kepada fakir miskin. Min lahmiha, dari dagingnya. Bisyarti, dengan syarat, disyarat lagi, ayyakunan ni'an, artinya daging kurban syaratnya dibagikan dalam keadaan mentah. Beda dengan akikah. Kalau akikah dibagikan dengan matang, udah jadi, udah matang tinggal dimakan. Bahkan disunahkannya dengan masakan yang aromanya atau rasanya manis gitu. Tapi kalau kurban ni'an, mentah, terserahlah mau diolah jadi apa, bebas. Itu kalau kurban. Kalau akikah matang bentuknya. Nah itu. Wa yusannu, dan disunahkan tasadduqu bi jami'i lahmiha. Bagusnya mah sunnahnya daging itu disedekahkan semua. Kan boleh ya yang kurban mengambil bagian. Jadi kalau kambing itu yang kita kurbanin, yang kurban boleh ngambil bagian maksimal sepertiganya. Jadi kalau kita motong sendiri di rumah, bagi 3 tuh kambing, sepertiga buat kita makan, sepertiga isi air tamu, sepertiga bagikan ke fakir miskin, itu boleh. Tapi sunnahnya sudahlah semuanya sedekahin, ya kan? Ibaratnya kita ngasih nih, udahlah kalau ngasih ikhlasin aja, jangan ngasih tapi minta dikit gitu. Bu, ini martabak ya, bentar ngapain dikit, pocah kan kayak gitu ya. Nah, bagusnya mah sedekahin, udah lepasin semuanya ya kepada panitia, saya serahkan semuanya, terserahlah mau dibagikan ke siapa aja, saya mau udah nyerahin semua. Bagusnya gitu ya. Ila luqoman yaquluha litabarruki, kecuali ngambil secuil untuk keberkahan. Ya, luqoman itu 1 suap. Jadi bagusnya udah berkorban itu udah lepasin aja buat fakir miskin. Kalaupun mau ambil sedikit untuk kita bikin sate doang, dimakan untuk keberkahan. Litabarruki, mengawal keberkahan dari hewan kurban. Sedikit aja kita minta sekarat gitu ya, kita olah-olah dikit, makan untuk keberkahan. Bagusnya mah udah semua kasih. Jangan ngambil sepertiga gitu. Boleh kalau bicara haknya boleh sepertiga maksimal. Tapi yang bagus udah sedekahkanlah semuanya. Ambil dikit aja untuk kita makan, untuk mencari keberkahan dari hewan kurban. Litabarruki. Bagusnya gitu, semua sedekah. Tapi kalau kurbannya kurban nazar, nggak boleh makan dagingnya sama sekali. Ada orang bernazar mau kurban, saya bernazar tahun ini mau kurban, jadi wajib tuh kurbannya. Yang itu nggak boleh, sebab itu kurban wajib nazar. Tapi kalau kurban sunnah boleh kita makan dagingnya maksimal sepertiga dari kambing itu, paling banyak kan. Tapi kalau nazar yang sifatnya wajib nggak boleh makan dagingnya. Gitu. An Anasin Ibn Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yudhiya fi kabshain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kurban potongnya 2 kambing buat sendiri gitu. Boleh aja Pak. Bapak beli 3 kambing dipotong dengan nama sendiri nggak masalah. 7 kambing potong dengan nama sendiri boleh. Nabi 2 ya. Nah kalau kita 1 lah boleh. Punya rezeki lagi 2 kambing ngikutin Nabi boleh. Punya rezeki banyak kambingnya 7 atas nama sendiri, buat Pak Asep boleh. Nggak masalah. Tapi kan mendingan kita sedekahkan bagi yang belum kurban ya, dapat pahala sedekah. Tapi boleh, bagus berarti.
nggak masalah. Itu. Nah sekarang kita sambung kepada penyembelihannya. Gimana disembelih yang syariat itu? Kadang-kadang maaf, banyak di masyarakat kita yang modal nekat tuh, modal berani, tapi syariatnya kadang-kadang nggak diperhatikan, gitu ya. Ya sekedar sah, oke sah, tapi kesunahannya kadang-kadang diabaikan. Ini perhatian buat para penjaga nih ya, para tukang potong. Ternyata penyembelihan itu ada rukunnya, nggak sembarangan main godot aja, gitu. Walidzabahi, untuk penyembelihan arba'atu arkanin, ada 4 rukunnya. Ini rukun penyembelihannya ya, 4. Yang pertama azabih, yaitu si penyembelihnya. Nah, si penyembelihnya. Gimana rukun si penyembelih ini? Wa huwa kullu muslimin wa muslimatin. Si penyembelih ini adalah harus orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Jadi boleh ibu-ibu jadi tukang jaga, nggak masalah. Muslimin wal muslimat. Ada ibu-ibu kerjaannya tukang potong sapi, wah keren, boleh, nggak masalah. Jadi syaratnya dia orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Walau kana sobiyan mumayizan, atau anak yang sudah mumayiz, umur 7 tahun, pinter potong boleh. Ya, yang penting Islamnya. 7 tahun udah mumayiz, silahkan pandai potong boleh. Memotong budak gitu ya, asal pinter mah nggak masalah. Cuman di kita mah jarang lah ya. Nah, wa yahilu aklu dzabbihi ahlil kitab kana sara wal yahudi. Boleh dan halal kita memakan sembelihan orang ahlul kitab. Nah, siapa sih ahlul kitab? Orang Nasrani dan orang Yahudi. Kalau yang motongnya orang Nasrani atau orang Yahudi, dagingnya halal kita makan. Kenapa? Karena Nasrani dan Yahudi masih kategori ahlul kitab. Tapi kalau kafirnya orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu gak masuk, haram kita makan. Tapi kalau kafirnya masih ahlul kitab, orang Nasrani dan Yahudi masih sah kita makan. Gitu. Ya, jangankan orang Islam, ahlul kitab juga masih boleh. Maka kalau orang Islam yang motong, walaupun tanah sholat misalnya ya, tukang potong tanah sholat, bahkan dari sholat Idul Adha, ayo nongkrong nggak sampai sore, sholat untuk ya sah-sah saja, yang penting Islam nggak masalah. Nah itu yang pertama, rukun pertama si penyembelih. Yang kedua, adzabih, hewannya. Bagaimana syarat hewannya? Rukun dari hewan yang disembelihnya, wa huwa kullu hayawanin hayyin makulin, yaitu hewan yang memang dimakan, bukan hewan haram yang disembelihnya. Babi, kenapa nggak boleh dimakan? Emang nggak ada lehernya Pak? Orang kalau mau tafakur, kenapa Allah mengharamkan babi? Coba babi mana lehernya? Nggak ada. Memang bukan buat disembelih babi itu, maka nggak boleh dimakan. Tapi kalau kita lihat cara bunuh babi, diapain? Tusuk bagian jantungnya itu. Ya? Nah, babi nggak ada leher Pak, memang bukan buat disembelih. Maka hewan yang disembelih adalah hayawanin hayyin makulin, hewannya masih hidup dan memang hewan yang dimakan. Jangan potong hewan udah mati, bangke udah, ya nggak boleh lagi dimakan. Udah, jadi yang dipotong itu masih hidup, walaupun sekarat masih hidup tapi boleh dipotong. Ada kambing ditabrak mobil, sekarat ya kegelepokan, cepet ambil pisau potong, sayang. Tapi tanya dulu kambing siapa ini? Jangan main potong aja. Ya, ya daripada sayang dipakai ya. Dan yang dipotong masih hidup, yang udah mati. Makanya sedikit ada ikhtilaf. Sekarang ada sistem sembelih dengan cara di stunning, kayak pistol, ya ditembak dari sininya, dipingsankan, biasa buat sapi. Stunning apa stunning bacanya? Nah, kayak alat itu kayak ya kayak tonjokan gitu ya,
jatuh dia, lalu dipotong. Itu ulama beda pendapat. Kalau tembakannya membuat retak kulit kepala, tongkrongan kepalanya retak keluar darah, haram, mati, berarti mati dengan ditembak. Tapi kalau nggak ada luka, nggak retak, cuma pingsan, masih boleh itu dipotong. Ya, itu ada sistem penyembelihan gitu kan. Kalau sapi repot ya, ngamuk, ada sistemnya gitu Pak, ditembak di sininya. Ya, ada tuh, saya pernah lihat alat itunya panjang gitu ya, ditembak itu. Ada pelurunya bulat gitu kayak pelor, kayak bola-bola kecil. Ya, jadi cuma pingsan gitu. Selama masih hidup masih boleh, tapi kalau retak keluar darah haram, jadi pakai. Fala yahilu aklu dzabihi ghairi makuli, maka tidak halal memakan hewan yang memang tidak boleh disembelih. Kal khinzir seperti babi, wa kalbi seperti anjing, wa ghairihima dan yang lainnya. Amma sama adapun ikan, wal jarod belalang, fa yahilu akluhuma, maka kalau ikan belalang mah boleh dimakan tanpa disembelih. Karena kalau mau menyembelih ikan mana lehernya. Hewan yang boleh dimakan tanpa disembelih dua, yaitu hewan ikan dan belalang. Ya kalau ikan tongkol dari laut masih gede, di sana kita paksain potong kepala. Kalau ikan teri gimana? Satu-satu mau kita potong ikan teri. Lebih parah udang rebon, ayo udang rebon. Makannya bisa besok ya, mencitin dulu ikannya. Gitu. Boleh kalau ikan mah nggak masalah, nggak disembelih. Itu yang kedua. Yang ketiga rukun penyembelihan al-alatu, alatnya. Alatnya yang gimana nih? Wahuwa kullu mayajrahu bihaddihi, apa saja benda yang bisa melukai. Apa aja bendanya ya yang bisa membuat luka. Kasikin seperti pisau, min hadid dari besi, awin nuhasin atau si pisaunya terbuat dari perunggu, awir rososi atau rososi itu apa bahasa Sundanya? Hinis bambu, hinis apa bahasa Indonesia apa? Hinis ya? Ya bisa boleh. Yang penting tajam bisa melukai gitu ya, boleh. Augerihi atau yang lainnya, ila kecuali asinna, nggak boleh pakai gigi ya. Ada mungkin gigi apa yang panjang dipakai buat motong, nggak boleh gigi ya. Wazufur atau kuku ya, kuku apa yang panjang tuh, kuku elang misalnya dipakai buat motong, nggak boleh. Awil bizomi atau tulang, nggak boleh potong pakai tulang ya, tulang apa gede gitu, ini boleh enggak. Kalau yang tiga ini nggak boleh, gigi, cakar, kuku atau tulang nggak boleh. Selebihnya silakan, yang penting tajam dan bisa melukai. Makanya saya Pak termasuk yang tergabung dalam grup Juleha namanya. Bukan Juleha nama orang ya, singkatan. Juleha itu juru sembelih halal. Tersebar di mana-mana. Kalau di Bogor sekretariatnya di Cirebon, se-Indonesia ini. Nah kita banyak belajar di situ tentang alat-alat. Ya, jadi standar pisau atau golok yang udah dikatakan tajam itu standarnya kalau motong kertas udah lancar. Nah itu tajam. Tapi kalau motong kertas masih belum bisa atau masih nyangkut-nyangkut atau potongannya nggak rata, belum tajam itu. Nah kita belajar ya cara ngasah, cara menajamkan itu belajar. Kalau enggak, kasihan nanti tersiksa ya si hewannya karena lama disembelihnya, jadi digodot-godot. Bahkan kalau teman saya melihat video yang motong begini suka diledek, Mas itu pakai pisau apa gergaji gitu ya. Berkali-kali. Yang bagus mah sekali, udah tuh makin cepat makin bagus. Kalau lama hidup itu mah gergaji. Ya, itu alatnya harus tajam, bisa melukai dengan cepat. 4. Adzabhu wa huwa qat'u hulqumi hayawani taman. Nah, sekarang
proses penyembelihannya nih rukun yang keempat ya. Syarat hewan dikatakan sah disembelih itu wa huwa qat'u hulqum, kalau sudah terputus hulqum. Hulqum itu saluran dari kerongkongan sini ya. Taman secara sempurna, putusnya lepas gitu, terus jangan masih kegantung dikit, harus sudah lepas gitu ya. Wa hulqum yang disebut dengan hukum adalah wa huwa majrun nafsi. Nah, hulqum itu saluran dari hidung, dari napas. Buat ngambil napas namanya hulqum. Kalau yang buat makanan namanya mari. Ya, mari itu buat dari mulut, kerongkongan buat makan. Wal mari ya namanya majrun ta'am. Jadi dua urat ini mesti putus, dari mulut dan dari hidung, buat napas, buat makan. Dua urat itu putus sah. Jangan sampai terus aja gitu-gitu. Ya udah putus udah. Nah, sunahnya dua pembuluh darah ikut putus kanan kiri. Jadi kita belajar ya. Nah, karena yang ngambilnya dari dalam ya dengan gaya tarik. Ini pisaunya ke sini. Nah, gini. Set. Nah, dua ini putus dari udah ngalir dah. Jangan terus aja gini sampai putus kepalanya ya. Nah, tapi boleh makan daging hewan yang disembelih palanya terputusan boleh. Tapi kasihan udah putus dua udah. Tapi kalau dipotong belum putus, udah diangkat pisaunya, taunya masih ada satu yang belum putus, haram. Jadi bangke itu hewannya. Hati-hati. Makanya perhatikan dulu ketika potong. Ada asisten di depan situ yang melihat udah putus belum. Udah. Jangan diulangi kalau bisa. Kecuali ada sebab. Boleh. Udah dipotong. Udah ya. Oke. Diangkat. Belum balik lagi. Nah, haram nih. Nah, ya. Kecuali insiden. Kalau insiden boleh. Lagi dipotong, patah pisaunya. Tok. Wah. Cepat boleh ambil yang baru, ganti cepat. Boleh kalau gitu kejadiannya. Asal waktunya belum terlalu lama. Tapi kalau dipotong di lagi nyembelih, patah pisaunya, mana pisau? Nggak tahu mana ya. Oh, mati tuh, kehabisan darah, bangke. Karena lama mencari gantinya. Maka kalau jagal itu biasanya bawa cadangan, nggak mungkin satu dia. Tapi boleh kalau segera mah. Tapi kalau lama, oh yang mana tuh? Ada seperempat jam nyari, mati udah, mati kehabisan darah, bukan terputus. Jadi bangkit jatuhnya. Nah, sayang. Nah, sekarang sunnahnya, sunnah dalam penyembelihan ini jarang diperhatikan. Wa yusannu lidzabhi, sunnah dalam penyembelihan satu, ayyuhidda syafata sikin tadi ya, menajamkan pisau, tajemin setajam-tajamnya. Jangan mintul ya. Kalau nggak punya alat mending pinjem deh. Jangan yang ada karena kriteria pisau itu ada ya. Kriteria golok sembelih itu ada standarnya. Jangan nekat. Kenapa? Kasihan nanti si kambing ini lama matinya. Ya itu digodot-godot. Mungkin bisa jadi kambing itu geli bukannya sakit ya. Buru aja ya. Nggak putus. Godot-godot nggak sobek-sobek kulitnya ya, apalagi kalau timnya kurang solid, nggak lehernya ketekuk begini ya, udah itu nggak kicau di sini, kan harus renggang ya, serenggang-renggangnya harus tarik kencang. Nah, enak. Kalau begini timnya kurang solid, udah nyiksa itu kan ya, harus tajam. Jadi sekali tarik kalau bisa mah, sekali tarik foto sudah. Jangan sampai 2-3 kali kalau bisa. Makin cepat makin bagus. 2, sunnah dalam penyembelihan an la yazbaha hayawanan wal akharu yanzuru ilaih. Jangan motong hewan dan teman-temannya pada ngeliatin. Coba Bu, ibu ngelihat orang disembelih depan ibu gimana? Tinggi abun itu ya. Bapak lihat orang dibunuh depan mata bapak gimana tuh? Lihat orang dibacok depan mata bapak kemana? Darah mana-mana, ayo itu mental Pak. Maka itu pengaruh tuh buat kondisi dagingnya. Hewan kalau stres nggak enak dagingnya Pak. Ya, karena darah itu akan gak stabil dia. Nah,
Kalau bisa pisahin Pak, tempat ngumpulnya kambing belah mana, motongnya belah mana. Tapi udah dipotong jangan taruh di situ dengan temannya, ya sama aja melihat. Kalau tempat luas gitu Pak, ini kalau tempatnya luas, kan ini sunnah saja ya. Bagusnya mah begitu, tempat ngumpulin hewan di mana, nyembelih di mana. Jangan dilihatin Pak, itu hewannya stres itu, muter dia. Wah saya bentar digituin, oh bentar lagi giliran saya. Udah stres dia kambingnya. Ya jangan dipotong di depan temannya. Nah yang ketiga, an yuwajjiha zabihat tahu lil kiblah, menghadapkan hewan kurbannya itu ke arah kiblat. Apanya yang ke kiblat? Mukanya. Jadi rusuk kiri di bawah, rusuk kanan di atas. Hadapkan ke kiblat apanya? Muka dia. Bukan ininya, bukan ininya ke kiblat, muka dia. Jadi kalau kambingnya diarahkan ke kiblat, yang nyembelih itu ke kiblat ngadepnya. Nah, gitu. Jadi si penyembelih itu ke kiblat jadinya, itu maksudnya. Itu sunnahnya gitu. Ya, itu kalau memungkinkan. Tapi kalau sapinya muter-muter ngamuk, begitu jatuhnya nggak ke arah kiblat, ya nggak apa-apa. Itu kan sunnah. Tapi kalau bisa, posisikan hewan kurbannya ke arah kiblat. 4, sunnahnya adalah ayyakula inda dzabihah bismillah. Sunnah mengucapkan bismillah saat motongnya. Sunnah nggak wajib. Kalau ada orang Islam motong tanpa baca apa-apa, sah nggak? Sah. Halal dagingnya? Halal. Kenapa? Dia orang Islam. Mengucapkan bismillah sunnah. Mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang tidak wajib mengucapkan bismillah. Tapi mazhab Syafi'i orang Islam main potong aja nggak bismillah sah. Yang penting dia orang Islam. Bismillah itu sunnah. Mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau untuk kurban kan ada bacaannya. Kalau kurban ini buat siapa sih? Setidaknya tadi yang saya contohkan nih, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan begitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma minka bika wa ilaika fataqabbal. Siapa namanya tersebutkan Allahu Akbar gitu. Minimal gitu. Nah, tapi kalau penyembelih biasa Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa kalau nggak baca Bismillah juga. Nah, kalau penyembelihan biasa ya, kalau kurban harus ada yang dibaca, karena itu di atas namakan siapa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah katabal hasanah, menetapkan yang baik-baik ala kulli syai'in, terhadap semua sesuatu. Fa idza qataltum, kalau kamu mau membunuh, fa ahsinu qitlata, maka baguskanlah pembunuhanmu. Maksudnya kita boleh membunuh? Bukan, ini maksudnya al-gojo. Al-gojo yang tugasnya membunuh orang karena hukuman mati. Fa ahsinu qitlata, maka baguskanlah pembunuhannya. Jadi kalau orang mau dihukum mati, yang cepat, jangan disiksa dulu, cabutin bukunya, disetrum, digencet. Jangan. Kalau dia dihukum mati, bunuh yang cepat. Bunuh paling cepat, dipenggal. Itu paling cepat. Ya, dan al-gojo harus sekali penggal. Serung putus, jangan cepat belum. Buang nyiksa gitu ya. Harus serung putus. Nah, nggak boleh hukuman mati disiksa dulu orang, disetrum, ya, digencet, kelaminnya ditarik, jangan, ya, itu nyiksa. Itu pembunuhan tidak manusiawi ya. Wa idza dzabhtum, apabila kamu mau menyembelih, kata Nabi, fa ahsinu dzibha, baguskan sembelihanmu. Kata Nabi. Jadi kalau nyembelih itu yang ihsan, bagus, jangan ngasal gitu ya. Salah satu nyembelih yang bagus kata Nabi, wal yuhidda ahadukum safratahu, maka tajamkanlah pisaunya. Itu salah satu menyembelih dengan ihsan, pisaunya tajam, jadi sekali nggak bikin lama gitu, matinya cepat. Wal yuri zabihatahu, dan tenangkan hewannya, jangan dibetot-betot Pak, sampai berdarah hidungnya ketarik-tarik, jangan. Bikin tenang dia, maka jangan digerebekan,
sapi, panggil aja tukangnya. Ya, tukang sapi mah gampang, pakai tali simpul lah, tarik dari belakang jatuh sendiri, dia nggak nyiksa. Nah, terampil. Jadi jangan sapinya ditarik-tarik. Bahkan saya pernah lihat kakinya itu sobek ke tarik tambang ya, tambangnya keserut jadi sobek kelihatan tulangnya. Ya Allah. Pantes Pak, rata-rata maaf ya, daging hasil kurban dengan hasil potong di pasar beda ya rasanya. Enakan beli di pasar kadang-kadang. Kenapa? Enggak, itu pengaruh dari sembelihan Pak. Karena sembelihan itu mempengaruhi kualitas daging. Ya, yang bagus mah nyembelih itu dengan hewan itu serasi. Ya, kalau mau potong di urat nadinya. Kalau sapi itu 4-5 jari dari rahang. Jangan kalau bawa motong di sini, lehernya berapa ke sana. Nah, ketika dipotong itu 4 jari atau 5 jari. Ini yang namanya jahun itu kalau udah dipotong harus larinya ke kepala, bukan ke bawah, bukan ke badan. Jadi kalau kita potong dapat kepala, ininya jahunnya ada di kepala. Tapi kalau di atas, maka yang dipotong bukan nadi, tapi lidah bawah yang dipotongnya. Itu salah tuh. Jadi si jahunnya itu mesti larinya ke atas kalau udah dipotong. Makanya 5 jari dari rahang, itu nadinya di situ dia. Nah, jangan terlalu atas atau terlalu ke bawah gitu. Yang kedua, ketika disembelih, napas kita dengan napas hewan samain. Dia napas, dia narik, kita narik. Dia ulur, kita ulur. Nah, tarik pisaunya ketika dia sedang buang napas. Ketika dia sedang tarik, jadi darahnya tersembur keluar. Aman tuh. Tapi kalau ditariknya saat dia lagi narik napas, darah ke dalam, hitam daging bau gedeg, ya. Nah, kualitasnya jadi kurang bagus. Tekniknya. Yang ketiga, ketika dipotong kalau bisa ada satu kaki belakang yang nggak diikat kalau aman. Biarkan dia meredam nyawa, jangan diperget ketahan tuh darahnya. Biarkan dia begini yang satu aja kalau aman Pak ya. Tapi kalau berbahaya, karena kaki sapi yang bahaya yang belakang, paling bahaya belakang itu, ya. Nah itu. Jadi harus perlakukan sapinya dengan hewannya dengan baik, diusah dulu. Jadi bikin hewannya tenang, enggak stres. Nah, barulah dipotong. Maka kualitasnya pasti bagus. Tapi kalau diborgol, ditarik, darah udah kasihan ya. Nanti kualitasnya kurang bagus. Nah itu dari hukum penyembelihannya. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya, insya Allah tentang kurban, baik kurbannya maupun penyembelihan. Sekarang menutup kajian kita ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, kita bahas sama-sama ya. Ada yang bertanya, bolehkah nyembelih ke kurban malam hari? Boleh nggak? Nyembelih kurban malam-malam? Makruh. Sah cuman makruh, kayak nggak ada waktu aja tuh malam-malam ya. Siang-siang lah, bisi kageran malam-malam lah, bisi salahan lagi ya, mana kambing mana yang punya dibalik sarua gede itu makruh ya. Yang kedua, pertanyaan datang kepada kami, bolehkah kurban atas nama orang yang meninggal? Nah, kita motong buat orang yang udah meninggal. Untuk masalah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan alasannya karena Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa redaksi hadis pernah memotong hewan kurban, kalimatnya gini: Allahumma minka bika wa ilaika fataqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, terimalah sembelihan ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad ketika itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Maka dengan dalil itu boleh kita motong untuk orang yang sudah meninggal. Ya Allah, saya lihat potong kambing ini untuk almarhum bapak saya, misalnya. Boleh. Ada ulama yang mengharapkan nggak boleh untuk orang
sudah meninggal mah gitu ya. Ada itu pendapat. Kita harus jujur dengan pendapat, jangan disembunyikan. Yang mengharamkan pun ada. Kecuali katanya yang mengharamkan ya boleh dialamatkan buat yang meninggal kalau almarhumnya pernah wasiat. Wahai keluargaku, kalau nanti aku mati, tolonglah diantara kalian potongkan kurban untuk saya. Kalau ada wasiat begitu, boleh. Nah silahkan ibu bapak mau ambil pendapat yang mana, silahkan. Selanjutnya pertanyaan datang kepada kami, bolehkah menjual kulit binatang kurban? Nah mulai nih, boleh nggak dijual? Menjual kulit? Hah? Biasa malah ada bandarnya ya, datang keliling nyari kulit. Menjual kulit binatang tidak boleh. Buat siapa yang nggak boleh? Yang nggak boleh jual kulit yang kurbannya. Saya kurbani beli kambing, udah saya potong tuh kambing, saya kuliti, kulitnya saya jual. Itu kata Nabi tidak berkurban namanya. Kau sedekah kok malah dibisnisin sih. Saya nggak boleh jual kulit kambing. Kenapa? Saya yang kurbannya. Nah, tapi kalau kulit itu sudah disedekahkan kepada panitia, terserah panitia mau diapain. Maka di sini kuncinya adalah ijab kabulnya di depan. Nah, panitia bimbing tuh yang mau kurban, Pak, mau kurban, ya bimbing sama kita. Minimal gini, saya niat berkurban atas nama siapa gitu ya. Penyembelihannya saya wakilkan kepada panitia, kepala, kaki dan kulit saya sedekahkan kepada panitia. Nah itu yang bagus. Maka kalau sudah disedekahkan kepada panitia, terserah panitia mau diapain tuh kulit, kepala dan kaki. Karena kalau tanpa seizin yang punya kambingnya haram. Siapa yang nyuruh itu jual? Ya, atau kakinya nih dibagikan kepada siapa ya, panitia seorang satu. Ibu udah izin belum sama yang punya? Barangkali yang punya kemauan kakinya. Maka untuk supaya leluasa panitia mengelolanya, membagikannya, gitu di depan ijab kabulnya. Saya niat berkurban atas nama siapa, penyembelihannya saya wakilkan kepada panitia. Adapun kepala, kulit dan kaki saya sedekahkan kepada panitia. Kalau sudah disedekahkan panitia, terserah panitia mau diapain tuh terserah. Nah, tuh boleh kalau udah gitu. Tapi kalau pribadinya yang berkurban menjual, ya nggak boleh lah, haram. Bolehkah menjadikan daging kambing sebagai upah panitia? Nah, biasanya gitu kan? Panitia ini ada berapa orang? Seorang dua. Orang tiga gitu kan. Boleh nggak menjadikan daging kambing, daging kurban sebagai upah? Nggak boleh. Daging kambing, daging sapi, kepalanya, kakinya harus diberikan dengan niat sedekah. Nggak boleh sebagai upah. Pak Ustadz, tolong potongin sapi saya, nanti saya upah dengan kepalanya, boleh buat Pak Ustadz? Nggak boleh. Harus pure sedekah. Kalau mau ngupah mending pakai duit, panggil jaga, hitung per kepala mau berapa duit. Nah, beres. Kalau mau disedekahkan boleh, tapi jangan lihat upah. Di awal nggak ada perjanjian upah. Pak Ustadz potongin sapi saya ya, oke dipotong. Beres dipotong Pak Ustadz, nih saya sedekahkan kepalanya buat Pak Ustadz. Nah itu boleh karena sedekah. Tapi kalau sebagai upah nggak boleh. Harus pure dibagikan sebagai sedekah. Panitia ambil seorang dua, seorang tiga, jangan sebagai upah. Ya, ngambil itu jangan niat sebagai upah, udah sedekah. Karena yang kurban sudah memasrahkan kepada panitia, terserah panitia mau membaginya seorang berapa bungkus. Jangan diniatkan sebagai bayaran. Oh, capek nih panitia, udah capek ya, keringetan, panas apa, udah ambil deh. Oh nih, ini jatah kamu sebagai warga, ini jatah panitia nih 2 bungkus. Jangan gitu. Udah ada panitia orang tiga misalnya,
memang sedekahnya segitu dapat gitu aja, karena pengelolaannya diserahkan kepada panitia kan. Nah itu, maka akadnya di depan yang jelas, jangan sampai ada unsur upah yang kita dapatkan dari situ, nggak boleh. Termasuk juga pertanyaan datang kepada kami, bolehkah patungan beli hewan kurban? Patungan boleh-boleh saja. Orang warga nih, ada berapa orang yang pengen kurban? 7 orang, seorang 3 juta misalnya. Ya, jadilah 1 ekor sapi, boleh, nggak masalah. Potonglah dengan nama yang 7. Yang nggak boleh gini, patungan yang nggak boleh. Biasanya di sekolahan, nah siswa bayar seorang 50.000, nanti dapatlah sapi ya 1, dipotong atas nama 1 sekolah, bukan kurban, sedekah itu mah. Gak mungkin 1 sapi untuk sekian siswa yang banyak, itu gak bisa. 1 sapi buat 7, maka supaya jadi sah, si sapi itu berikan untuk 7 orang, misalkan 7 orang guru gitu, baru jadi kurban. Tapi potong sapi atas nama sekolah, 1 sekolah ya gak bisa gitu. Biar jadi sah, digilir aja. Tahun ini 7 guru nih siapa, tahun depan gitu lagi giliran, jadi kurban gitu. Tapi kalau 1 sekolah 1 sapi nggak bisa, itu bukan kurban, karena 1 sapi hanya boleh untuk 7 orang. Pertanyaan lagi datang kepada kami, bagaimana kalau yang sifatnya patungan tadi ada lebih duitnya, bolehkah dipakai panitia? Misal patungan 3 juta kali 7 21 juta. Kebetulan ada sapi yang murah, cuman dapat 20 juta, ada sisa 1 juta. Boleh nggak uang main pakai aja 1 jutanya? Nah, ada lebih nih, lumayan buat beli plastik, buat beli kopi, boleh nggak 1 jutanya? Tidak boleh. Ya, uang sapi mesti jadi sapi. Patungan buat sapi mesti jadi sapi. Kalau ada lebihnya, kembalikan sama yang patungan itu 1 juta bagi 7, itu hak mereka. Jangan hianat panitia, ya. Nah, kalau mau kita minta ridhonya, Bapak Ibu beli sapi ada lebihnya 1 juta, boleh nggak ini dipakai panitia untuk operasional, beli sak plastik, beli apa? Kata yang kurban, silahkan Pak. Berarti udah ridho kan, udah disedekahin tuh kepada panitia, itu baru halal. Makanya kalau pengen begitu, mendingan cara bayarnya bedain. Patungan seorang 3 juta untuk operasional, kita minta lagi nggak apa-apa. 3 juta patungan sapinya mesti jadi sapi itu. Nah yang lebihnya ini untuk beli makan, nasi padang, ya mungkin kopi, ngerokok, apa segala macam, minta untuk operasional. Misalkan dari setiap yang kurbannya seorang 100.000 misal gitu ya, atau seorang 200.000, terserah. Untuk itu lebih halal daripada nyopot keuntungan dari harga sapi. Sapi cuma 18 juta misalnya, lumayan untuk 3 juta. Jadi 4 langsung aja gitu kan, nggak boleh. Itu punya yang kurban. Jadi harus benar arahnya nih kita, jangan main sikat aja. Nah, ada lagi pertanyaan kepada kami, bolehkah motong hewan tapi yang betina? Boleh nggak? Kambingnya, sapinya cewek, boleh? Boleh, halal, nggak masalah. Bahkan kalau beli yang betina lebih murah harganya, lebih murah. Cuma pertanyaannya, kalau pas betina dipotong, pas dibuka ada anaknya, gimana? Jadi lagi hamil dipotong, boleh nggak? Haram memotong hewan yang lagi hamil, haram. Lah nggak tahu Pak Ustaz, mana tahu hewan itu hamil apa enggak? Kita kan nggak punya USG-nya untuk itu yang hamil. Ya kalau tidak tahu nggak masalah, perutnya kelihatan biasa, begitu dipotong, dikulitin loh, ada anaknya. Maka anaknya kalau masih hidup cepat potong, kalau udah mati sah untuk dimakan, penyembelihannya diwakili ibunya gitu. Tapi kalau sengaja tahu lagi hamil dipotong, haram, nggak boleh ya menyembelih hewan yang lagi hamil.
Kemudian pertanyaan lagi datang kepada kita, berkurban yang afdol satu orang satu kambing atau 7 orang jadi satu sapi? Afdolnya gimana? Satu orang satu kambing atau 7 papatungan jadi satu sapi? Kalau bicara afdolnya, kalau afdol lihat satu orang satu kambing, afdolnya begitu, satu orang satu kambing. Kalau bicara afdol lihat, tapi kalau bicara maslahat, nah lihat kondisi masyarakatnya. Ini kebanyakan masyarakat doyannya daging apa? Kalau masyarakat lebih doyan daging sapi, lebih maslahat tujuan papatungan beli sapi, karena lebih maslahat, lebih kemakan, karena jarang orang yang doyan kambing. Tapi kalau model di Arab, Timur Tengah terbalik, sapi gak laku, yang lakunya kambing di sana. Iya. Kalau bicara afdol, satu orang satu kambing. Kalau bicara maslahat, lihat sikonnya. Kalau lebih senang sapi, mending sapi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, afdol mana? Kambing warna putih atau kambing warna hitam? Kalau bicara afdol, cari yang putih dulu kalau bisa. Ya, nggak ada yang putih, belang. Ada putih, ada hitam. Nggak ada yang coklat. Nggak ada juga, ada yang hitam, nggak apa-apa lah hitam. Tapi kalau bicara afdol, cari yang putih. Tapi kalau perbandingannya begini, ada kambing putih kurus, satunya kambing hitam gemuk, mending mana? Mending hitam gemuk, karena lebih terbagi gitu. Jadi afdolnya memang warna putih, tapi maslahatnya nyari yang gede walaupun hitam, nggak masalah, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagus mana? Satu orang motong 7 kambing atau satu orang satu sapi? Bagus mana? Afdal mana? Satu orang motong 7 kambing buat sendiri, yang satunya motong satu sapi buat sendiri. Afdal yang mana? Tetap yang kambing, 7 kambing buat sendiri. Kenapa? Semakin banyak yang disembelih, makin banyak zikir yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau satu sapi sekali potong. Bicara afdol, tapi kalau masalah kembali doyannya di mana, gitu ya. Nah, itulah ibu-ibu kira-kira bapak-bapak sekalian bahasan kita seputar kurban. Mungkin masih ada lagi yang mesti dipertanyakan sebelum tutup doa. Kami persilakan. Pak Haji, mana? Duluan Pak Haji dulu ya. Jadi Pak Ustaz, tadi kalau saya tangkap sahnya pengumuman itu oleh orang kami dan orang muslim. Ya, ahlul kitab. Berarti kan dia tidak membaca basmalah. Ya. Sementara kan syarat untuk tidak Arab itu yang setahu saya Ya. harus ada itu. Itu bagaimana? Karena kalau di luar negeri di Eropa, Ya. Betul. Iya. Iya. Ini di luar ini. Iya, betul. Dalam keterangan di sini jelas hewan yang disembelih ahlul kitab halal dimakan. Makanya pengertian ahlul kitab yang harus kita pahami. Ada ulama yang berpendapat ahlul kitab itu Nasrani tulen, Nasrani yang berpegang kepada kitab Injil aslinya. Begitu juga dengan Yahudi yang masih berpegang kepada Tauratnya Nabi Musa yang asli. Karena mereka itu Tuhannya Allah, nabinya Nabi Musa, cuma mereka Tuhannya Allah, nabinya Nabi Isa, itu ahlul kitab. Maka ketika dia ngomongnya atas nama Tuhannya Musa. Tuhannya Musa siapa? Allah. Atau Nasrani itu kan atas nama Tuhannya Nabi Isa, ya Allah maksudnya. Itu walaupun nggak menyebut dengan bahasa Arab Bismillah, karena di ahlul kitab sama agama samawi dari langit. Itu
Cuman kalau Nasraninya yang udah model di sini, ya, yang udah, ya, nggak tahu lah kitab Injilnya udah begini dan begitu, memang itu yang diragukan. Kalau Bismillah untuk mazhab Syafi'i tidak wajib, Pak Haji. Asal dia orang Islam tanpa Bismillah sah, karena sunnah bukan wajib menurut Imam Syafi'i. Kalau yang tiga wajib, itu kata yang tiga, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi wajib ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Syafi'i sunnah. Orang Nasrani yang ahlul kitab, orang Yahudi ahlul kitab tanpa Bismillah pun karena dia ahlul kitab, Tuhannya sama-sama Allah, sah. Begitu Pak Haji. Jadi mengucapkan Bismillah nggak wajib menurut mazhab Syafi'i. Kalau yang lain ya mewajibkan. Tapi untuk kehati-hatian mah ya nggak usah lah. Jadi mah cuma teorinya, prakteknya mah kita cari aman lah, potonglah oleh orang-orang Islam. Begitu kira-kira Pak Haji. Maka Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kadang-kadang di sini saya jadi penitia ya. Ya. Di penitia mau makan, saya ambil dulu dagingnya, boleh apa enggak? Pertanyaan bagus ya. Buat makan penitia gitu. Iya. Bolehkah panitia mencopot sedikit dari hewan kurban untuk dimasak dimakan bareng-bareng panitia? Ya. Jawabannya tidak boleh. Sebab itu kambing siapa yang dicomot? Sudahkah izin kepada yang punya? Contoh seperti sapi gitu. Iya, makanya kalau pengen halal ngomong di awal sama yang tujuan itu, bapak ibu yang kurban sapi, bolehkah nanti ketika sapinya dipotong panitia minta untuk makan bareng-bareng? Kata yang punya silahkan, karena saya sudah menyerahkan semuanya untuk dikelola panitia. Kalau ada ijab begitu silahkan, karena udah diizinin sama yang punya. Jadi panitia itu cuma wakil yang punya, harus kehendak yang punya, jangan main comot tanpa izin. Gitu. Kalau udah ngomong mah bebas, udah diizinkan yang punya terserah. Yang nggak boleh itu main comot. Apalagi kalau sudah diaduk-aduk, kambing dipotong-potong, dicampur-campur. Nah, kambing mana yang kita comot tuh dagingnya? Punya siapa? Itu lebih ini kan. Maka di awal tadi kuncinya diangkat. Kalau memang ada rencana untuk masak bareng dari hewan itu, izin sama yang punya. Itu lebih aman, jadi halal. Ya, ya sama-sama. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses itu hewan kurban ya, dari sapi maupun kambing, khususnya kambing itu kan ada kayak kambing garut ya, nggak ada talinya keluar gitu. Iya. Itu masuk kategori sah. sah, ya. Kedua, misalnya ada orang yang berkurban untuk panitia, waktunya masih 2 hari 3 hari, itu ditaruh di tempat penampungan, Ya. ya, terlepas dijaga atau apa, ternyata stick Ya. mati, maka itu udah masuk kategori itu. Iya. Ya, yang pertama kalau memang kambing itu dari awalnya nggak ada tanduknya, tapi ada bakal tanduk, ya itu masih boleh. Yang nggak boleh itu punya tanduk patah dan cacat, itu yang nggak boleh. Kalau memang ada kan jenis kambing yang cuma nongol dikit doang gitu, nggak masalah. Ada itu tanduk juga walaupun kecil. Tapi kalau tanduk udah tumbuh patah, cacat jatuhnya, nah itu yang nggak boleh. Yang kedua tadi, orang sudah menitipkan hewan 2-3 hari sebelum Idul Adha. Di tengah perjalanan hewan itu jangankan mati Pak ya, jadi cacat. Misalnya dimainin anak-anak di yang jadi pincang kakinya, tidak sah. Karena jadi cacat ketika disembelih. Makanya antisipasi, jangan jauh-jauh. Kalau bisa mah hamil 1 aja deh, biar nggak terlalu beresiko menjaga hewan kurban, karena itu akan menjadi tidak sah, apalagi sampai mati. Kalau sudah diijab kabulkan harus ganti berarti, karena kalau udah ijab kabul udah diserahkan nama panitia, nggak tahunya mati, kecekik lah atau nggak dikasih makan kelaparan, tanggung jawab panitianya, ya. Nah,
karena yang kurban sudah menyerahkan, sudah diijab kabulkan, maka amanahnya ada di panitia. Kalau mati ganti, jangankan mati, cacat ganti, karena nggak sah mau menyembelih hewan yang pincang, becak dan lain sebagainya. Tanggung jawabnya lumayan besar ya. Masih ada kira-kira Bapak Mangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau nanya nih, kalau perusahaan dia mau kurban itu 2 kambing melalui amanatnya siapa gitu orang. Tapi dari amanat itu orang ngasih tahu dari perusahaan itu ada 30 karyawan harus kebagi katanya. Itu gimana? Dengan kurban 2 kambing. 2 kambing untuk 30 karyawan. Iya, tapi yang karyawan itu semuanya harus kebagian gitu. Gitu. Gimana tuh? Iya, seperti halnya tadi ada perusahaan berkurban dengan 2 kambing. Kalau diniatkannya kurban bisa, tinggal di atas namakan siapa nih yang 2 ini. Bosnya misalnya 2 orang jadi, dan dibagikannya dikembalikan kepada anak buahnya nggak masalah. 30 orang dari kambing itu dipotong jadi 30 kantong gitu ya, dibagikan nggak masalah, nggak ada soal. Ataupun dipotong bukan dengan niat kurban, udah potong aja biasa, lebih boleh lagi gitu, nggak ada masalah karena memang bukan kurban gitu, nggak ada masalah untuk urusan begitu. Mungkin cuma minta potongin kali ya, minta tolong sembelihin, nanti dagingnya dibawa tetap gitu ke perusahaan, nggak masalah. Kita sedekah tenaga lah untuk mereka, tapi sah-sah aja. Yang penting mah tidak semuanya dimakan atas nama yang kurban. Misalnya yang kurban ini bosnya, semua dimakan sama bosnya, nggak boleh kalau gitu. Kalau perusahaan sedekah kurban atau ngurbanin kambing 2, jadi sah di atas namakan 2 orang aja. Dagingnya dibawa lagi, dikembalikan ke karyawan yang 30 itu nggak masalah, boleh, nggak masalah. Karena memang pembagian hewan kurban bebas. Enggak harus ke miskin toh, walaupun syaratnya harus ada orang miskinnya. Di karyawan itu ada miskinnya minimal. Ada orang karyawan yang kategori miskin atau fakir, sah kalau kurban. Tapi kalau karyawannya nggak ada miskinnya, tidak sah berarti. Ada syarat yang kurang, tidak membagi ke fakir miskin. Misalnya perusahaannya elit, ya perusahaan elit, semua karyawannya bermobil, ya rumahnya juga di komplek semua. Nah, dibagikan ke situ semua, nggak sah karena nggak ada miskin yang kebagi, nggak sah. Kalau niatnya kurban, kalau niat potong biasa terserah, bagi kemana pun boleh. Mangga yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ada 2 Pak. Ya. Yang satu mengenai yang sunnah ain tadi. Sunnah ain. Ya. Bagaimana kalau seorang yang jomblo, kemudian dia pengen berkurban untuk kakeknya, Ya. sementara dia tidak pernah mendengar ada amanah atau tidak, Ya. tadi itu kan. Apakah ini maaf ya Pak Pandu, saya kan mengarah pahala ya. Ya. Pahalanya itu mengalir sampai ke cucu-cucunya atau hanya kepada almarhum aja. Kemudian yang kedua, Ya. andaikan sebuah panitia ini bisa menyembelih sapi, tapi baru ada 5 pesertanya, kan cuma 2. Ya. Kemudian panitia memberikan kelonggaran, nggak apa-apa, silakan kalau itu bersama siapa, nanti dibayarnya kalau lain kali kalau dapat uang. Jadi talangin dulu. Iya. Itu sah tidak itunya, kurbannya. Kurbannya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama kurban untuk almarhum kakek, Ya. gitu ya. Ya, pendapat yang pertama tadi membolehkan, karena Nabi Muhammad waktu nyembelih untuk Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad, maka dengan dalil hadis itu sah, boleh. Ulama Syafi'i berpendapat untuk di atas namakan yang meninggal. Berarti yang meninggal itu si kakek tadi sudah mendapatkan pahala kurbannya. Tapi apakah mengalir juga ke cucu-cucunya? Tidak, karena satu kambing hanya untuk 1 orang gitu. Dan itu pun kambing pemberian, bukan dari dirinya kan. Iya. Boleh, sah, nggak masalah. Boleh. Saya niat berkurban untuk kakek,
berarti si kakek itu sudah berkurban walaupun sudah almarhum. Pendapat yang tadi, ya, walaupun ada pendapat yang nggak boleh kan, kecuali dia ada wasiat sebelumnya. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua, istilahnya mah kurban tapi nganjuk gitu ya, kurban tapi ngutang. Nah, kalau kurbannya kurban sunnah, ya, kalau kurbannya kurban sunnah bukan nazar. Yang namanya sunnah itu sekemampuan, mampu apa enggak. Sunnah itu kan enggak maksa, ya. Kalau memang mampu silakan kurban, beli kambing atau patungan sapi kalau mampu. Kalau enggak, ya jangan maksa. Karena kalau misalnya dihutangkan, jadi wajib membayar hutangnya. Jadi ngebela ini yang sunnah, jadi kena beban wajib bayar hutang. Tapi kalau bicara sah nggak? Sah. Kalau bicara sah ya, sah nggak kurbannya? Sah. Cuman ada efek jadinya, ada kewajiban bayar hutang. Terbebani kan kalau namanya wajib harus bayar hutang. Nah itu kalau bicara sah nggak ya? Sah. Dari manapun kambingnya, mau dikasih orang kek kambingnya, mau dari duit sendiri kek, atau termasuk dari hasil menghutang, sah kalau bicara sah. Cuman kalau bicara maslahat atau enggak kan jadi kena beban, seolah-olah memaksakan gitu. Apalagi dia punya hutang yang lain, malah hutang buat beli kambing atau patungan sapi, lebih gak etis lagi. Punya hutang ke orang 1 juta, nggak dibayar-bayar, tapi beli kambing bisa 3 juta, kan ini aneh. Hutang dulu atau bayar yang wajib, baru yang sunnah ada lebih mah uang gitu, ya. Kecuali memang hutangnya lagi proses bayar, lagi cicilan, ada uang lah sedikit pengen kurban beli kambing 3 juta, nggak masalah karena lagi proses bayar. Tapi utangnya sedikit, nggak dibayar-bayar, cuma 1 juta hutang. Patungan sapi 3 juta, bisa aja itu berarti. Hutang dulu bayar, baru sunnah yang kurban. Tapi kalau bicara sah saja. Cuman jadi kena beban, wajib bayar hutangnya. Nah, tapi kalau nazar jadi wajib, ngutang juga nggak masalah. Nazar sih soalnya. Saya tahun ini bernazar mau kurban, wajib. Begitu masuk bulan Dzulhijjah, itu boga duit, wajib dia kurban. Nazar soalnya, jadi wajib kurbannya. Boleh ngutang juga, tapi kalau model kurban sunnah yang tadi bicara sah masa, cuman ada beban akhirnya, kewajiban bayar utang jadi. Padahal tadinya sunnah sesuai kemampuan. Nggak mampu enggak, ya nggak masalah. Ya, cuman karena jadi ngutang wajib bayar utangnya. Begitu kira-kira itu jawabannya. Masih ada? Satu lagi Pak Ustaz. Satu lagi masa? Ini Pak Ustaz. Ya. Kita itu kan belum TK. Belum EK. Ya, tapi sudah ikut kurban gimana? Iya. Sama dengan pertanyaan dulukan EK apa dulukan kurban, gitu ya. Nah, pertanyaannya kita ada di waktu mana ingat begitunya? Yang bikin aneh itu gini, kenapa ingat EK di musim kurban gitu? Kemarin kemana aja gitu ya? Ingat kok EK-nya di musim kurban, EK dulu, kurban dulu ya. Ingatnya kok di musim kurban sih? Dulu-dulu kemana? Nah, maka jawabannya lihat kondisi waktunya. Kalau kita adanya di waktu-waktu mendekati Idul Adha, maka dahulukan kurban. Kenapa? Alasannya karena kurban itu bahasa gampangnya ya, walaupun bukan wajib, kewajiban diri sendiri. Ya, bukan wajib sih, sunnah ya, cuma dipinjam istilahnya. Kewajiban diri sendiri untuk kurban mah. Sementara EK kewajiban orang tua kepada anaknya. Jadi bukan beban kita EK sebetulnya, beban siapa? Beban orang tua sebetulnya. Jadi dahulukan mana? Kurban. Kalau dekat-dekat kurban nih masaknya. Tapi kalau ingatnya
bulan Maulid jauh keneh ke acara kurban punya kambing satu, boleh kita niatkan untuk mengekahkan diri sendiri. Yang dapat pahala siapa? Diri sendiri, bukan orang tua, karena kewajiban orang tua sudah lepas. Jadi begini ibu-ibu sekalian, ekah sunnahnya di hari ke-7. Itu kata Nabi kan, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi, anak yang lahir kayak barang gadean, penebusnya adalah eka. Ya, fatuzbahu, maka sembelih eka fi yaumis sabi', di hari ke-7. Hari ke-7 belum juga punya duit, kelipatannya hari ke-14, 2 minggu berarti. Masih juga belum punya duit, kelipatannya lagi hari ke-21. Belum punya juga uang, hari ke-40. Belum punya juga uang, terserahlah sampai anak umur mumayyiz 7 tahun. Masih kewajiban orang tua tuh. Tapi kalau anak lepas dari 7 tahun, udah masuk 8 tahun, orang tua sudah tidak wajib lagi mengakekahkan anaknya. Kalaupun si anak udah gede, pengen mengakekahkan diri sendiri, pahala buat dia sendiri, bukan buat orang tuanya lagi. Gitu. Ya, jadi eka kewajiban orang tua, kurban kewajiban diri sendiri, bukan wajib, maksudnya istilah aja gitu kan. Maka dahulukan kurban. Demikian. Cukup Pak? Cukup ya? Sudah. Oh Masya Allah, waktunya lewat jauh. Maaf Pak DKM. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita umur panjang, mendatangkan nikmat sehat walafiat bagi kita, melapangkan dan meluaskan rezeki untuk ibadah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam beramal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hazihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tasma'. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana maqasid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna al-istiqamah 'ala al-a'mali shalihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika